Piala Presiden 2026 akan diikuti oleh klub Eropa. Emang iya guys. Nah jadi sekarang itu lagi ramai berita mengenai Piala Presiden yang akan kembali diselenggarakan di tahun ini ya, di tahun 2026. Nah Piala Presiden sendiri merupakan kompetisi lokal ya, yang menurut gua kompetisi ini bagus banget dan harusnya itu diselenggarakan tiap tahun. Nah kenapa harus diselenggarakan tiap tahun? Karena biar sepak bola Indonesia itu tidak jenuh dan rehatnya tidak terlalu lama ya gitu guys. Piala Presiden itu ya bisa dikatakan seperti kompetisi-kompetisi lokal. Kalau di Eropa itu bisa seperti FA Cup di Inggris, kemudian Super Copa di Super Copa di Spanyol dan juga yang lain-lainnya gitu. Walaupun kan kalau misalkan di luar negeri khususnya di Eropa itu maksimal ada 3 kompetisi, Liga, Piala Kompetisi dan juga Piala Liga ya. Nah di Indonesia sendiri hanya ada 2, divisi utama Liga dan juga kompetisi Piala Presiden gitu guys. Nah jadi PSSI itu berencana untuk menyelenggarakan Piala Presiden di tahun ini juga 2026. Nah Piala Presiden ini dimulai pada tahun 2015. Semenjak 2015 sampai 2026 baru diselenggarakan 7 kali guys. Nah 6 pertandingan 6 Piala Presiden atau 6 kompetisi sebelumnya, bukan sebelumnya sih, jadi 6 kompetisinya itu biasanya diikuti oleh klub-klub lokal ya. Nah namun di kompetisi Piala Presiden yang terakhir, edisi terakhir itu diikuti oleh klub luar, klubnya Asnawi dan juga Oxford City gitu guys. Nah ada rencana, katanya masih dirumorkan juga karena belum dikonfirmasi dari pihak PSSI, katanya Piala Presiden edisi tahun ini itu kemungkinan besar akan dihadiri atau akan ada tamu dari luar negeri lagi, katanya dari klub Eropa gitu guys. Nah info juga untuk kalian, jangan berpikir dulu nanti klub Eropanya itu Manchester United, Barcelona, Real Madrid, karena tidak mungkin. Kita tidak akan tergocek lagi dari rumor-rumor FIFA series ya gitu guys. Ya kita tunggu kalau misalkan sepertinya nanti klub kedua di Eropa, menurut gua klub Eropa kayaknya klub-klub yang bermain di divisi kedua, yang dimana di klub tersebut ada pemain Indonesianya pasti ya, karena banyak. Bisa jadi Willem 2, dimana di Willem ada Nathan Choaon, kemudian ada Fortuna Sittard, ada Justin Hubner di situ, dan kalau bisa sih ini ya yang lebih besar gitu, Ajax Amsterdam kan ada ini ya, ada ini siapa, ada pemain kita yaitu Martin Paes, atau Sassuolo ada Bang Jay Ices-nya gitu guys ya. Semoga saja, tapi kita tunggu saja. Nah mengenai Piala Presiden ini Pak Erick Thohir itu angkat bicara karena memang sedang ini guys, sedang dirumuskan bagaimana nanti kompetisinya akan berjalan dan bagaimana formatnya gitu. Jadi Pak Erick itu ngomong seperti ini: untuk Piala Presiden yang ke-8 ini sedang kita godok lagi, tapi intinya kita juga mau semua gubernur, bupati harus berkontribusi supaya sepak bola ini bisa terus bergelora. Kompleksitas tahun ini kan ada kejuaraan Piala Dunia dan klub-klub sendiri baru selesai pertandingan Club World Cup kemarin. Jadi ini yang mungkin juga perlu ada pertimbangan seperti apa. Kemudian Pak Erick juga mengatakan, tapi ini masih kita godok lah nanti. Mudah-mudahan kami sudah ada formulanya. Nah jadi nanti hari Kamis itu akan ini diinformasikan lagi mengenai kelanjutan dari Piala Presiden ini guys ya. Semoga saja kalau misalkan bisa mendatangkan klub luar negeri ya, jangan yang klub kaleng-kaleng ya, biar bisa menaikkan kualitas dari para pemain-pemain kita. Dan kita tunggu saja formatnya akan seperti apa, apakah akan seperti dulu di Piala Presiden edisi pertama di mana hampir seluruh klub bisa mengikutinya, atau seperti kemarin ya hanya 4 klub. Kita tungguin saja. Nah ngomong-ngomong, menurut kalian format seperti apa yang akan digunakan oleh PSSI? Apakah semua klub akan bisa mengikuti, ataukah formatnya seperti kemarin diikuti oleh 4 klub saja tapi ada klub dari luar negeri? Gimana bagusnya? Coba tuliskan di kolom komentar pendapat kalian guys. Piala Presiden 2026 akan menggunakan format baru dan format paling beda dari edisi-edisi selanjutnya. Jadi guys, di edisi tahun ini 2026 Piala Presiden itu akan memiliki format baru, kata Pak Erick Thohir. Jadi tidak seperti di edisi-edisi sebelumnya. Seperti di edisi kemarin hanya diikuti oleh 4 klub, kemudian di edisi pertama itu rasanya seperti Piala Liga, bisa diikuti oleh semua klub yang bermain di divisi utama Liga Indonesia gitu. Namun kata Pak Erick, Piala Presiden tahun ini itu akan
memiliki format baru yang belum dibocorkan formatnya apa ya. Pak Erik itu angkat bicara ketika ditanya oleh awak media. Jadi Pak Erik berkata seperti ini guys. Tadi Pak Ara punya komitmen dan untuk Piala Presiden yang ke-8 ini sedang kita godok lagi. Tapi intinya kita juga mau semua gubernur bupati harus berkontribusi, ucapnya ya seperti tadi, dan kemungkinan besar Piala Presiden itu memiliki format baru. Nah, gimana menurut kalian format apa yang akan digunakan ya? Tinggal kita tunggu saja. Dan menurut kalian Piala Presiden ini emang penting atau tidak diselenggarakan? Coba tuliskan di kolom komentar. Kalau menurut gue sih ini penting banget ya, mengingat ini adalah tambahan dari kompetisi ini ya, dari kompetisi kompetisi di liga itu sendiri gitu guys. Nah, jadi kabarnya juga kan seperti di berita pertama akan ada klub Eropa yang ikut berpartisipasi dalam Piala Presiden ini. Semoga saja ini akan meningkatkan popularitas ya liga kita, bukan hanya kualitas dari permainan klub atau kualitas liganya, tapi popularitas liga kita juga gitu guys. Seperti yang sudah terjadi di musim ini, popularitas Liga Indonesia itu sedikit naik ketika Persib mendatangkan Layvin Kurzawa gitu guys. Jadi sekarang ada beberapa orang Prancis lah yang mengetahui jika di Indonesia itu divisi utama sepak bolanya itu lumayan keren gitu guys. Coba tuliskan di kolom komentar seberapa pentingkah Piala Presiden menurut kalian guys. PSSI bocorkan calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni ini. Satunya dari ASEAN dan satu laginya negara yang gagal lolos di Piala Dunia. Nah, jadi guys, pada jeda internasional yang akan mendatang yaitu nanti bulan Juni, timnas Indonesia itu akan bertanding lagi di FIFA Matchday ya. Jadi kalender resmi FIFA. Nah, kalau kalender resmi FIFA itu berarti apapun hasil pertandingannya itu akan sangat berpengaruh pada peringkat Indonesia gitu guys, di world ranking atau di ranking dunia. Nah, PSSI sudah sepil sedikit demi sedikit calon lawan yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Satunya dari ASEAN dan satu laginya itu negara yang gagal lolos ke Piala Dunia. Coba kalian tebak siapa negaranya apa? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, jadi informasi ini datang dari Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI yaitu Pak Sumarji, yang dia itu angkat bicara setelah ditanya oleh awak media. Pak Sumarji berkata seperti ini, kami sedang berkomunikasi dengan beberapa negara. Satu negara Asia yang sudah komunikasi positif jika sudah pasti akan dirilis resmi PSSI. Kami sedang mencari tim yang kemarin tidak lolos ke Piala Dunia. Nah, jadi bukan dari FIFA tapi timnas sendiri yang nyari tim yang tidak lolos ke Piala Dunia katanya untuk FIFA Matchday nanti. Kenapa PSSI memilih tim yang tidak lolos ke Piala Dunia? Ya karena kalau misalkan memilih tim yang lolos ke Piala Dunia tahun ini, jadwalnya akan bentrok dengan Piala Dunia, mengingat ini akan berlangsung Juni nanti ya. Ya kalau misalkan negara-negara yang mengikuti Piala Dunia sih lebih memilih untuk istirahat karena mereka sudah bertanding di Piala Dunia nanti gitu guys. Nah, mengapa nyarinya yang nggak lolos? Bukan karena takut dibantai ya, karena patut kita ingat di tahun-tahun kemarin Indonesia tidak basa-basi untuk FIFA Matchday ya. Lawannya tidak basa-basi, langsung mendatangkan juara dunia guys, Argentina, dan alhamdulillah ya kalahnya tidak telak, cuma 2-0 ya, tidak 7-1 seperti ketika melawan Uruguay guys. Nah, sekali lagi gue ingatkan kepada kalian, coba tuliskan di kolom komentar negara mana saja yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday nanti. Coba tuliskan di kolom komentar guys. Kasus Pasportgate hanya buang-buang waktu. Justin Hubner benar-benar kesal ya. Jadi masalah Pasportgate itu terjadi di bulan-bulan kemarin, dimana menurut gua masalah ini membuat pemain-pemain kita, pemain timnas kita ya yang berlaga di semua divisi Liga Belanda gitu kan mengalami kesulitan atau kecewa menurut gua, karena ketika Pasportgate ini muncul, mereka yang sedang ada di Belanda sekarang yang berkarir di Belanda itu tidak boleh bermain, kemudian bahkan tidak boleh berlatih sebelum masalahnya selesai gitu guys. Dan hal ini membuat Justin Hubner kesal dan kecewa, intinya lebih ke kesal atau marah ya. Premannya timnas Indonesia ini meluapkan emosinya dengan berkata seperti ini guys, sungguh menyebalkan tidak boleh ikut latihan dan tidak boleh main pertandingan karena masalah paspor itu. Menurutku tindakan yang diambil oleh manajemen
Breda maksudnya ya, itu memalukan. Apa urusan mereka dengan kewarganegaraanmu? Maksudku, main saja sepak bolanya. Apa urusan mereka dengan paspor-paspor itu? Ucap Hubner. Dikutip dari via ESPN NL ya. Kemudian NL itu Netherlands guys. Kemudian ini juga Justin Hubner juga menyinggung Breda yang memulai masalah ini, yang memulai semua masalah ini. Semua masalah ini for your information juga itu disebabkan dari sakit hatinya Breda yang terbantai ya. Oke, Justin Hubner berkata seperti ini. Kalau kamu kalah 6-0 dari Go Ahead, kamu tak berhak berbicara soal paspor. Ini soal Dean James, bukan juga dia yang mencetak 5 gol ke gawang. Aku merasa ini memalukan. Para pemain dan supporter tidak bisa berbuat apa-apa soal itu, tapi menurutku ini konyol. Kami bermain untuk negara kami dan selain itu kami tidak tahu apa-apa. Kami hanya ingin bermain sepak bola dan jika harus berlatih terpisah dan bahkan tidak boleh datang ke klub itu tidak enak, ucap Hubner. Itu adalah kekesalan Hubner ya mengenai kasus Passport Gate yang kemarin itu yang benar-benar membuang-buang waktu. Soalnya pemain itu tidak dilarang hanya bermain, dilarang berlatih juga guys gitu. Jadi memang benar-benar dipersulit dan uniknya masalah ini dimulai ketika Breda dibantai 6 gol ya oleh Go Ahead. Go Ahead itu timnya Dean James guys. Jadi pada saat itu tuh hanya ngelaporin Dean James saja, tapi karena masalah itu terus membesar, pemain-pemain lain seperti Nathan Choaon itu mendapatkan hal yang sama, perilaku yang sama. Mereka diperiksa juga oleh pihak era divisi dan akhirnya masalah itu selesai dan tidak berdampak apapun kepada pemain. Jadi para pemain Indonesia yang berkarir di Belanda itu yang masih masalah paspor itu sudah bisa bermain gitu guys dan sudah bisa berlatih. Ini parah banget ya, lucu banget soalnya ya ketika masalah ini diungkit oleh Breda itu malah tuduhan utama dan juga mereka itu sangat memaksa jika pertandingan melawan Go Ahead itu harus diulang katanya dan Dean James nggak boleh main. Ini kan lucu banget ya, lucu parah dari klub yang sakit hati gara-gara ini ya satu pertandingan, bener-bener tidak profesional banget ya. Nah gimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar guys. Dan mungkin berita ini menjadi berita penutup dalam episode hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dengan sampai habis. Jangan lupa untuk nonton terus Sliding Tackle untuk update sepak bola baik di dalam negeri dan juga di luar negeri ya. Terima kasih banyak intinya jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe guys. Sampai berjumpa di video selanjutnya.